Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai bagi semuanya. Kita tidak perlu meragukan lagi tentang kekayaan Nusantara yang kita cintai ini, termasuk kekayaan tentang ilmu kedikdayaan atau ilmu kanuragan yang dipunyai oleh para leluhur Nusantara. Ada beratus-ratus ilmu kanuragan atau ilmu kedikdayaan yang dipunyai oleh leluhur. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan atau merangkum setidaknya ada 13 ajian yang dimiliki oleh leluhur Nusantara dan serta ajian pamungkasnya. Yang saya membuat terkagum-kagum oleh ajian pamungkasnya adalah saya bisa menilai bahwa begitu luhurnya kehidupan para pendahulu kita itu. Berikut ini ada 13 ajian yang bisa kita pelajari dari leluhur-leluhur Nusantara serta ajian pamungkasnya. Simak video berikut ini sampai habis. Yang pertama, ajian Anjan Kumayan. Ajian ini bukanlah untuk pertarungan kontak yang bisa memberikan kekuatan bahkan membuat diri menjadi sakti mandraguna, sebab ilmu ini hanya untuk sebatas hajat saja. Bisa untuk apa saja, akan tetapi sebaiknya untuk kepentingan khusus dan yang berat-berat saja. Jadi ketika ada orang yang mempelajari ilmu ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa ia bukanlah orang sembarangan dan mengerti kegunaannya. Yang kedua, ajian Braja Musti. Ajian ini dikatakan sebagai salah satu ajian tingkat tinggi karena tingkat keganasannya dan kedahsyatannya yang mengerikan. Dengan ajian Braja Musti ini, seseorang bisa memiliki sebuah pukulan yang kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan dari ajian Braja Musti ini bisa menghancurkan beton tebal, bahkan batu atau besi sekalipun. Ajian ini adalah ajian yang digunakan oleh leluhur Nusantara untuk menghadapi sebuah peperangan. Para pendekar masa silam belum akan turun gunung jika ia belum dibekali oleh ajian yang satu ini. Yang ketiga, ajian Nologati. Di samping sebagai ajian yang bertujuan untuk memperoleh ilmu kekebalan tubuh dari berbagai macam senjata tajam, ajian ini sekaligus berfungsi untuk membangkitkan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya dalam diri pemiliknya. Yang keempat, ajian Serat Jiwa. Ajian ini adalah ilmu kanuragan dan kadikdayaan tingkat tinggi yang memiliki 10 macam tingkatan dalam keilmuannya. Yang kelima, ajian Waringin Sungsang. Ajian ini memiliki falsafah yang mendalam. Waringin Sungsang berarti pohon beringin yang terbalik, di mana akarnya berada di atas seperti pohon Kalpataru. Pohon Waringin Sungsang ini bermakna sumber kehidupan segala yang ada, sumber kebahagiaan, keagungan, serta sumber asal mula kejadian. Pohon ini juga disebut pohon Purwaning Dumadi atau pohon Sangkan Parang. Dalam Waringin Sungsang juga terdapat ular yang melilit pohon tersebut. Ia melambangkan jasmani dan rohani yang telah menyatu dalam perilaku. Seorang kesatria pemilik ilmu ini adalah orang yang sudah manunggal atau menyatukan kehendak lahir dan kehendak batin. Ilmu ini hanya akan dimiliki oleh para kesatria yang mumpuni sehingga tidak digunakan sembarangan karena dampaknya yang melumpuhkan. Ajian Waringin Sungsang memiliki efek yang sangat mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan mengalami lumpuh hingga akhirnya roboh, tidak berdaya. Yang keenam, ajian Lampah Lumpuh. Pemilik ajian ini bisa memiliki energi gaib yang luar biasa. Jika dia dizolimi, maka tak perlu membalas orang yang melakukan kezoliman tersebut. Mereka yang berbuat zolim kepada si pemilik ajian ini akan hancur dengan sendirinya. Ini terjadi karena efek balik dari kekuatan gaib ajian Lampah Lumpuh yang sangat mengagumkan. Yang ketujuh,
Ajian Cipta Dewa. Kemampuan dari ajian ini adalah gabungan dari ketiga ajian lainnya, yaitu Serat Jiwa, Waringin Sungsang, dan Lampah Lumpuh. Kekuatan dari ketiganya itu telah menjadi satu dalam ajian Cipta Dewa ini. Yang kedelapan, ajian Karang Setro. Ajian ini mengaktifkan keempat unsur dari dalam diri alam semesta. Ajian ini berguna untuk pertahanan diri dan hanya cukup menyentuh lawan dengan telapak tangan saja bisa menyebabkan hancur berkeping-keping, karena apa yang tersentuh oleh tangan orang yang menguasai ajian Karang Setro ini akan lebur seketika. 9. Ajian Cinde Amoh. Ajian ini merupakan ajian pamungkas andalan para pendekar di zaman dahulu, sebab dengan menguasai ajian ini bisa membuat tubuh kebal terhadap berbagai jenis senjata, pusaka, atau segala macam serangan musuh, termasuk ledakan bom. Tidak akan mampu melukai tubuh sedikit pun. Selain itu, ajian ini juga berfungsi untuk melumpuhkan serangan ilmu hitam atau sihir. Yang ke-10, ajian Pupuh Bayu. Ajian ini terdiri dari dua jenis, yaitu ajian pelumpuh tenaga dan ajian pelumpuh kesaktian. Dengan ajian ini, jika berhadapan dengan musuh, maka cukup dipelototi atau sekedar mengentakkan kaki ke tanah, si musuh akan hilang tenaga dan kesaktiannya. Yang ke-11, ajian Rawa Rontek. Ajian ini adalah ilmu perlindungan supranatural dari segala bahaya yang mengancam jiwa. Siapapun yang menguasai ajian ini akan selamat dari berbagai serangan, baik serangan fisik maupun dengan senjata tajam atau senjata api dan pusaka. Ajian ini pun secara otomatis dapat menangkal serangan goib seperti santet, teluh, tenung, dan guna-guna lainnya. Sedangkan dalam fungsinya sebagai perlindungan diri, maka ajian ini mampu menyerap energi lawan dan mendaya gunakannya sebagai tameng atau pagar goib tak kasat mata. Sehingga bila dihadapkan dengan situasi yang berbahaya, maka pemilik ajian ini akan selamat dan terlindung dengan berbagai cara tanpa luka. Atau bila sampai terluka, maka luka itu hanya berupa luka ringan yang tak sebanding dengan kuatnya serangan. Oleh sebab itu, saat ditilik secara bahasa, maka Rawa Rontek ini berarti kepala putus. Dinamakan seperti itu karena ajian Rawa Rontek ini dimaksudkan agar pemiliknya tidak akan mati dengan cara dibunuh, melainkan meninggal dengan cara-cara yang wajar dan alami. Yang ke-12, ajian Pancasona. Ajian ini menjamin pemiliknya tidak bisa mati dengan sebab apapun. Tak hanya itu, ajian ini juga bisa membuat seseorang memiliki kekebalan dan pengobatan yang hebat. Memang ia akan tetap bisa merasakan luka, tapi berkat kemampuan dari ajian ini, maka luka selebar dan sedalam apapun akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Bahkan meskipun tubuhnya dipotong-potong lalu dipisahkan, maka dengan sendirinya bagian tubuh itu akan kembali bersatu dan sosok yang memiliki ajian ini akan hidup kembali. Karena itulah ajian ini sering disebut bisa membuat pemiliknya hidup kekal. Yang ke-13, ajian Sapu Jagat Pramudita. Ajian ini berfungsi untuk semua hajat dan keinginan seseorang, apapun bentuknya, termasuk bisa mengalahkan ke-12 macam ajian di atas. Setelah berhasil menguasai 13 macam ajian di atas secara bertahap, maka barulah seseorang bisa menguasai ajian Mundi Jati Sasongko Jati. Ajian ini tidak lagi hanya membahas tentang kesaktian saja, tetapi lebih kepada penempaan diri untuk tujuan akhirnya, yaitu bisa mengarah kepada Sangkan Paraning Dumadi,
alias pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan kemanakah ia akan kembali.